Di balik jalan yang tidak selalu mulus dan udara pagi yang dingin sering menusuk menuju pedesaan Ronggurnihuta, tempat sekolah saya mengabdi. Inilah kisah nyata dari SMP Negeri 2 Ronggurnihuta tentang langkah kecil menuju Indonesia hebat dan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Herbina Srilawati Sihotang, guru SMP Negeri 2 Ronggurnihuta. Saya sudah mengabdi hampir 20 tahun di sekolah ini. Sekolah yang sama tempat saya dulu belajar dan bermimpi, karena saya adalah alumni pertama dari sekolah ini. Sekolah kami berada di pedesaan, tepatnya di Desa Salaun Tonga-Tonga, Kecamatan Ronggurnihuta, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Sebagian besar siswa kami berasal dari keluarga petani yang membuat kehidupan siswa kami penuh kesederhanaan, bahkan ada yang kekurangan. Mereka kebanyakan datang dengan berjalan kaki, sebagian kecil ada yang diantar orang tua menggunakan sepeda motor. Setiap hari saya menyaksikan perjuangan anak-anak sampai di sekolah. Mereka datang dengan semangat luar biasa. Meski dengan fasilitas terbatas dan jarak yang jauh, namun di wajah mereka tersimpan semangat dan harapan besar. Dengan melihat wajah mereka yang sudah memerah dan berkeringat di pagi hari, itulah yang membuat saya tetap semangat mengabdi dengan hati walau sudah 20 tahun di sekolah ini. Namun zaman telah berubah. Kenyataannya dunia anak-anak sekarang sangatlah berbeda. Banyak dari mereka lebih senang bermain gadget daripada belajar. Mereka bisa berjam-jam menatap layar, tapi sulit fokus ketika guru menjelaskan pelajaran. Nasihat orang tua dan guru seringkali diabaikan. Mereka mudah bosan, sulit diatur, dan kurang disiplin. Selain main game, anak-anak juga sering mengantuk di kelas. Dikhawatirkan karena tidur terlalu lama dan main game sampai larut malam di rumah. Juga anak-anak ada yang terlambat ke sekolah. Kemungkinan besar terjadi karena hal yang sama. Kondisi ini membuat kami para guru, juga orang tua, tak terkecuali saya sendiri, merasa prihatin dan was-was. Karena jika hal ini dibiarkan, mereka bisa kehilangan arah, kehilangan karakter, bahkan anak bisa kehilangan masa depan. Saya mulai berpikir bagaimana cara mengembalikan kebiasaan baik di tengah dunia yang berubah cepat ini. Karena menanamkan kebiasaan baik tidaklah mudah. Namun saya percaya perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan dari hati yang mau mencoba. Dari keprihatinan itulah saya memulai langkah kecil dengan menerapkan jurnal harian kebiasaan hebat. Dalam hal ini saya menggunakan 2 jurnal. Yang pertama, jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Dalam jurnal ini, setiap hari siswa menuliskan 7 kebiasaan yang mereka lakukan. Dari bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat, bermasyarakat, gemar belajar, hingga tidur tepat waktu. Mereka akan memberi tanda centang bila berhasil melakukannya dan tanda silang bila belum berhasil, serta menuliskan refleksi sederhana tentang perubahan diri mereka. Yang kedua, jurnal harian belajar hebat. Melalui jurnal ini, anak akan membaca sumber belajar setiap hari secara bebas, bisa dari internet, buku, koran, dan majalah, serta yang lainnya. Kemudian menuangkan topik dan intisari yang mereka baca tersebut dalam jurnal. Ini bisa membantu literasi dan numerasi anak makin baik dan berkualitas. Silakan dibuka jurnalnya, Ibu mau lihat. Oke. Sudah bagus. Setiap hari, kedua jurnal itu saya periksa, lalu dibawa pulang untuk dilihat oleh orang tua.
Dengan cara ini, orang tua bisa ikut memantau dan mendampingi anak-anak mereka di rumah. Setelah beberapa minggu program ini berjalan, saya melihat memang ada perubahan pada siswa, tetapi tidaklah begitu signifikan atau seperti yang saya harapkan. Karena banyak siswa yang lupa menulis, ada yang masih merasa terpaksa melakukannya, dan ada yang sama sekali belum tergerak untuk melakukannya. Walaupun setelah beberapa minggu, program jurnal hebat ini belum berhasil membentuk dan menumbuhkan kebiasaan hebat pada siswa, tetapi saya tidak menyerah begitu saja. Saya kembali mencari cara bagaimana program ini bisa berhasil dan berdampak pada siswa. Sampai akhirnya saya mengajak orang tua siswa untuk turut serta melalui pertemuan wali kelas dan di grup WA. Saya menjelaskan pentingnya peran mereka dalam meneruskan kebiasaan positif anak di rumah. Dengan sinergi antara sekolah dan rumah, pembentukan karakter anak menjadi lebih kuat dan konsisten. Dan saya sadar, guru tidak bisa bekerja sendiri. Perlu kolaborasi antara guru dan orang tua untuk membiasakan kebiasaan baik anak di rumah maupun di sekolah. Tak berhenti di situ saja, saya juga meminta dukungan kepala sekolah, juga bersama rekan guru menerapkan kegiatan harian sekolah dengan mengintegrasikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yaitu Senin Nasionalisme untuk menumbuhkan cinta tanah air, Selasa Kreatif melatih ide dan inovasi, Rabu Religius memperkuat iman dan karakter, Kamis Cinta Budaya mengenalkan kearifan lokal, Jumat Sehat berolahraga dan sarapan bersama, serta Sabtu Ceria Inggris meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Setelah pertemuan dengan orang tua siswa, saya mengajak mereka berdiskusi secara rutin lewat grup WhatsApp. Kami saling berbagi cerita, tantangan, dan cara membimbing anak agar konsisten dalam kebiasaan baik. Dan saya selalu memantau jurnal mereka setiap hari dan memberi kesempatan untuk merefleksikan perubahan diri mereka. Kepala sekolah dan rekan guru juga memberi dukungan penuh karena kami yakin karakter tidak bisa dibangun sendiri tetapi bersama-sama. Hasilnya, sebagian besar anak didik di kelas perwalian saya, kelas 8B, bisa mengisi jurnal mereka dengan baik serta menerapkannya di rumah dengan bantuan orang tua. Selanjutnya, saya berembuk dengan guru agar menerapkan hal ini juga di kelas mereka masing-masing dan disetujui oleh kepala sekolah. Dari perjalanan ini saya belajar bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Awalnya memang tidak mudah, tapi sedikit demi sedikit hasilnya mulai terlihat. Anak-anak datang lebih pagi, mereka lebih semangat, lebih tertib beribadah dan lebih bertanggung jawab. Mereka mulai terbiasa berkata sopan, saling menghormati, dan belajar bukan lagi karena paksaan, tapi karena keinginan dari hati mereka sendiri. Saat melihat mereka tumbuh dan berubah, hati saya dipenuhi haru dan syukur. Saya semakin yakin bahwa pendidikan karakter tidak bisa dibangun hanya di sekolah. Ia harus ditumbuhkan bersama oleh guru dan orang tua dengan keteladanan, perhatian, dan cinta. Karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan hati akan membawa perubahan besar bagi masa depan bangsa. Makin senang dengan adanya jurnal harian belajar hebat setiap hari. Saya semakin rajin dan tertantang dalam belajar. Terima kasih buat Ibu Herbina yang telah memberikan jurnal ini kepada kami. Jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang saya lakukan setiap hari membuat saya semakin teratur. Tidak terlambat bangun tidur, juga terlambat ke sekolah. Terima kasih untuk wali kelas kami yang telah memberikan jurnal ini kepada kami. Dari ruang kelas sederhana di SMP Negeri 2 Ronggurni Huta, dari semangat guru dan anak-anak yang tak pernah padam, di sanalah Indonesia hebat dan kuat sedang tumbuh. Dari sekolah kami, Indonesia hebat dimulai.